Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala abdillah wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Alhamdulillah, khairan. Baik, Alhamdulillah kita bersyukur muji Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, atas segala limpahan nikmat dan juga kebaikan yang Allah datangkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersyukur ya pada kesempatan Sabtu pagi ini kita bisa melanjutkan dari kita yang ke 17 ya. Pertemuan yang ke-17 ini semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, membimbing kita, menjadikan ini sebagai salah satu bentuk taqarrub kita, salah satu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah luruskan niat kita semua, Allah jadikan ini sebagai amal soleh. Allahumma amin. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami pelajaran hari ini, kemudian membimbing kita untuk bisa mengamalkannya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ilmu itu ada dua teman-teman ya. Jadi ada ilmu yang nafi', ada ilmu yang apa? La yanfa'. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi itu di pagi hari beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini menunjukkan bahwa di sana ada tiga hal ya. Nabi meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu menunjukkan bahwa ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat gitu. Jadi ketika kita berdoa minta sama Allah ilmu, maka mintalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari kita setelah kemarin menyelesaikan bab yang ke-10, sekarang masuk kepada bab yang ke-11 ya. Ini teman-teman di bab ini sebetulnya dilatih nih. Di bab ini dilatih merangkum apa-apa yang sudah dipelajari dari bab-bab yang sebelum-sebelumnya ya. Coba teman-teman tengok deh. Ini kan kalimatnya tuh bentuknya paragraf dan tidak ada harokat mayoritasnya gitu ya. Mayoritasnya tidak memiliki harokat. Dulu yang mengikuti program ini yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali ya melihat kalimat kayak gini mungkin sudah takut duluan. Ini gimana ya cara bacanya gitu. Tapi setelah belajar bab 1 sampai bab 10 ya, teman-teman bisa coba dan insya Allah mudah ya. Ya, kalau memang kita mengikuti apa yang disarankan oleh guru-guru kita. Gitu. Nanti teman-teman buktikan ya. Teman-teman buktikan bahwa apa yang ada di hadapan teman-teman ini mudah bagi teman-teman untuk bisa membacanya, menerjemahkannya dan memahaminya. Nah, barakallahu fikum. Baik, Ana pinta untuk bagian ini teman-teman baca coba nih mulai dari Ana mau yang benar-benar ikut program ini baru pertama kali belajar bahasa Arab. Ada ya? Ada nggak? Ada Ustadz. Siapa? Anak Ustadz Umu Yafi. Umu Yafi. Oke, Umu Yafi coba baca ya. Tafadhali. Bismillah. Baiti. Mm-mm. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Mm-mm. Baiti jamilun. Mm-mm. Fihi 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 apa? Fihi hadiqatu Hadiqatun. soghirun. Hafiqatun hadiqatun soghirotun. Nah, hasbuk. Silakan, Bu. Soghirun. Nah, itu kan bisa Ibu bacanya ya. Ya, Alhamdulillah. Padahal nggak ada harokat, Bu. Kecuali hanya lun, jamilun, sama sawi, rotun. Ya kan? Tapi Betul. betul bacanya dan hadiqatun. Nah, sekarang coba terjemahnya, Bu. rumahku. Oke.
rumahku. Hmm, Rumahku, rumahku di depan masjid. iya. Rumahku bagus. Hmm. Di, di, Fihi, ini yang kemarin kita pelajari, domir, ya. Kalau hi di situ atau hu di situ, maka maksudnya adalah huwa. Kalau huwa sebagai domir, nanti kembalinya ke zohir yang mana? Itu. Fihi, maksudnya apa? Ke sini. Kembalinya ke situ, ke baits. rumah. Fihi maksudnya adalah fi baiti hadiqatun saghiratun. Nah, Hadikotun apa Ustaz? hadiqatun Hadikotun. ay bustan. Hadiqah itu taman, Bu. Jadi rumahku Fi ada di eh, dalam rumahku terdapat. di dalam rumahku ada taman kecil. Di dalam rumahku terdapat taman kecil. Gampang, Bu Umu Yafi? Insya Allah kalau belajar terus Ustaz. Nggih, ya. Oke. Tapi bagi pemula cukup bagus kok Bu bacanya, ya. Bacanya bagus, terjemahnya juga bagus ya. Nah, barakallahu fiik. Coba Bu Umu Yafi tunjuk temannya satu. Boleh dari bapak-bapak, boleh dari ibu-ibu. Apa bentar. Eh eh, Pak Eka coba Ustaz. Pak Eka hadir kah? Oh, saya hadir. Pak Eka kalau nggak salah izin sama saya tuh beliau. Oh, iya. Oh, iya, iya. Yang Hmm. ada di grup ya Ustaz. Umu Fitri Ustaz Afwan. Ya, Bu Fitri, monggo Bu. هذه غرفتي فيها Hilang suaranya Bu. Oh, Bu Fitrinya keluar sepertinya. Oke, nah pinta yang lain dulu. Kalau gitu, Utrujah. Coba baca Utrujah. يا أستاذ هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي lanjut Ustaz. Lanjut. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غ- نافذة غرفتي مفتوحة Sini, bacanya ulang lagi. Pak. آه، نافذة غرفتي مفتوحة Yakin, Nafidatun? أمم، tidak نافذة apa ya Coba. Ustaz? Ayo, Ghurfati di sini sebagai mudhafun ilai. Ya, Ghurfah di sini sebagai mudhafun ilai. Berarti nafidahnya sebagai mudhaf. Mudhaf Mudhof. tidak boleh ditanwin. Nafidatu ghurfati. Oh, نافذة غرفتي مفتوحة. Ayo. Nah, bagus. Barakallahu fiik. Coba terjemahnya, Utrujah. Ini adalah kamarku. Di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Ini adalah ranjangku dan ini adalah kursiku dan ini adalah mejaku. Jamku dan pulpenku dan bukuku di atas meja dan tasku di bawah meja. Jendela kamarku terbuka. Terbuka. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Ya, sudah bagus juga, Utrujah, untuk pembacaan dan juga penerjemahannya. Namun sedikit catatan buat teman-teman semua ya. Jadi
dalam bahasa Arab wa itu artinya memang dan, ya. Nanti ada arti lain seperti demi, seperti sumpah gitu ya. Namun kalau didapatin waw yang teman-teman maknai dan seperti ini, nggak melulu itu harus kita baca dan. Ya, dalam bahasa Arab itu wa itu terkadang hanya untuk apa ya, menunjukkan koma gitu. Kayak hada sariri, wahada kursiyi, wahada maktabi. Kalimat ini bisa kita terjemahkan, ini panjangku, koma, ini kursiku, ini mejaku. Kayak gitu, ya. Jadi tidak melulu kita terjemahkan dan. Nah, coba Utrujah tunjuk temannya. Amira. Amira, tafadhali Amira. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة Hmm. غر- غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. Masuk. Terjemahnya Amira. Ini adalah kamar saudara laki-lakiku dan itu adalah kamar saudari perempuanku. Kamar saudara laki-lakiku besar dan kamar saudari perempuanku kecil. Kamar saudara laki-lakiku di depan kamarku dan kamar saudari perempuanku di depan dapur. Nah, gampang Amira ya. Ya, Sahlun Ustaz. au sa'bun. Sudah pernah belajar ini di sekolah Amira? Belum, Ustaz. Belum. Kalau pakai buku ini belum, Ustaz. Kalau di sekolah belajarnya buku apa? Hmm, Modul dari sekolah? ya, Ustaz. Oke. Barakallahu fiik. Coba Amira tunjuk temannya. Tunjuk temannya Amira. Wahid, Isnan, Salasa. Coba tak tengok dulu. Bu Fitri tadi sudah ada nih. Bu Fitri terputus tadi ya Bu ya? Nah, Ustaz, Oke. Tak gantikan dulu tadi Bu sama yang lain. Sekarang coba Bu dibaca. li akhun wahidun ismuhu Usama Mm-mm. wal uhtun wahidatun ismuha Su'ad. Su'ad. Hmm. Boleh itu dulu deh diterjemahin. Li akhun aku mempunyai kakak laki-lakiku, saudara laki-lakiku bernama Usama Gimana Bu? dan Ulangi. li akhun li Hmm. akhun wahidun Ya, artinya apa itu? li Li akhun aku punya wahidun. aku punya satu saudara laki-laki namanya Usama. Ya, gitu. Dan aku mempunyai satu saudara perempuan namanya Suad. Hmm. Baik, barakallahu fiik. Ahsanti. Perhatikan teman-teman. Li akhun wahidun. Ini mungkin bagi yang belum masuk waktu itu ya, Ana sudah jelaskan pola akhun wahidun. Coba Pak Imam jelaskan Pak. Akhun wahidun, ukhtun wahidatun waktu itu gimana Pak penjelasannya? Dibuka audionya. Oke. Ya. Untuk pola a'dad atau bilangan setiap angka 1 dan 2 itu dalam bentuk na'at. Mm-mm. Nah, jadi bacanya bisa di bilangannya dulu, baru man'utnya. Untuk terjemahnya gitu Pak ya. Iya, Oke. Adapun susunannya. susunannya a'dadnya berbentuk na'at. Mm-mm.
Adatnya berbentuk naat. Berarti Nah, letaknya setelah man'ut ya. setelah man'ut. Nah, Dan bisa. ada yang cocok nggak Pak? Harus ada yang cocok nggak? Nah, harus cocok antara Man'ut. mutakar dan mutakar juga. Bila man'ut muzakkar, naat muzakkar. Hanya mutakar. Nah, Man'utnya mu'annas, ukhtun, maka naatnya juga mu'annas. Ya, Masya Allah, nah, jazakallah khair Pak Imam. Jadi gitu teman-teman, ya. mengatakan di sini li akhun wahidun. Pakai kata wahid untuk laki-laki, akhun laki-laki. Dan di sini wahidah artinya sama satu, tapi pakainya mu'annas karena yang ingin dinaatkan adalah ukhtun mu'annas. Gitu. Baik, Bu Fitri tunjuk temannya. Sebentar, Bu Maya Suhail. Musuhail, monggo. Naam. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabiroti. Hmm. Ana uhibbu abi wa ummi Hmm. wa uh wa wa uhibbu akhi wa ukhti. Oke, wa uhibbu akhi wa ukhti. Terjemahnya, Bu. Ayahku dan ibuku fi tilkal ghurfatil di kamar yang besar itu. Bagus. Nah, kalimat bawahnya. Saya mencintai ayahku dan ibuku Oke, saya mencintai dan ayahku dan ibuku. mencintai saudara laki-lakiku dan saudari perempuanku. Oke, saya mencintai ayah dan ibuku juga saudara dan saudariku. Nah, barakallahu fikum. Di sini teman-teman dikenalkan kata kerja baru, ya. Kata kerjanya apa? Uhib Kata kerjanya datang dalam bentuk fi'il mudhari', bukan fi'il madin. Kalau jalasa, kharaja, zahaba itu fi'il madin, ya. Nah, Kalau uhibbu di situ fi'il mudhari'. Apa itu fi'il madin? Past tense dan present tense. Madin past tense, untuk mudhari' present tense-nya. Suara Anda terdengar nggak? benar saya. Oke, Kedengeran, barakallahu Ustaz. fikum. Nah, jadi kata kerjanya itu kalau madinnya adalah ahabba. Ini jangan tertukar ya. Ahabba artinya dia mencintai. Karena bentuknya fi'il madin. Ahabba yuhibbu. Ini artinya sama-sama dia orang ketiga. Misalnya, Ini ahabba Muhammadun Fatimata. Yuhibbu Muhammadun Fatimata. Artinya sama. Muhammad, dia mencintai Fatimah. Taib. Kalau aku gimana? Kalau aku jadinya gini. Ahbabtu, afwan. Ahbabtu sama uhibbu. Jadi kalau mau bilang aku mencintai Fatimah. Uhibbu Fatimata. Ana uhibbu Fatimata. Ahbabtu Fatimata. Artinya sama-sama aku. Namun kita tidak berbicara fi'il maudin pada kata kerja ini yang dikenalkan oleh penulis rahmatullahi alaih yaitu bentuk fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya teman-teman fokus pada huruf yang pertama ya, fokus pada huruf yang pertama. Kalau fi'il mudhari' huruf pertamanya ya, itu artinya dia. Fi'il mudhari' huruf pertamanya ya, artinya dia. Oke. Uhibbu huruf pertamanya hamzah a hurufnya, maka maknanya adalah ana, aku. Kalau kamu pakainya huruf ta, tuhibbu. Ini kamunya cowok ya. Kalau kamunya cewek, tuhibbina. Oke, ana kasih catatan di sini. Tadi yuhibbu artinya apa?
Dia mencintai. Nah, dia mencintai. Dia mencintai, dia suka, ya sama. Terus apa? Kalau uhibbu, siapa yang mencintai? Saya. Saya mencintai. Kalau tuhibbu dan tuhibbina, siapa? Kamu mencintai. Kamu mencintai. Ada yang belum nggak? Dia mencintai, dianya cowok ya. Oke. Kalau dia cewek mencintai, dia mencintai, tapi yang mencintai adalah si cewek. Maka pakainya sama seperti anta, yaitu tuhibbu. Dia cewek mencintai. Misalnya mau bilang gini, Fatimah mencintai Ali misalnya. Kita katakan Fatimah tuh tuhibbu pakai ini. Karena dia cewek ya. Fatimah tuh Fatimah tuh tuhibbu man Aliyan. Fatimah tuh tuhibbu Aliyan. Sekarang dibalik, Ali yang mencintai Fatimah. Maka kalimatnya gimana, Umunisa? Ali mencintai Fatimah berarti Ah, Ali yuhibbu Fatimah. nah, Ali yuhibbu Fatimah. Pakainya yuhibbu. Sekarang, Pak Misbah. Coba Pak Misbah. Kalau saya mencintai Aisyah, gimana kalimatnya? Saya mencintai Aisyah. Tuhibbu Aisyah. Ah, uhibbu Aisyah. Oke, Pak Puput. Bilang gini, Pak. Wahai istriku, aku mencintaimu. Gitu. Gimana, Pak? Ya zauji, ana uhibbuki. Oke, ya zauji, ana uhibbuki. Zauji boleh, zaujati boleh, ya. Jadi zauj itu bisa maknanya suami, husband, bisa juga maknanya wife. Boleh, nggak apa-apa. Oke, berikutnya coba Bu Ainun. Ini bukan tahibina ya. Ini harokatnya salah. Tuh. Bu Ainun, buat kalimat gini, Bu. Ibu punya anak perempuan nggak? Ada Ustadznya. Ada. Oke, tanya gini misalnya. Wahai putriku, apakah kamu mencintaiku? Atau gini, wahai putriku, apakah kamu mencintai Muhammad? Gitu dulu. Ayo, apakah kamu mencintai Muhammad? Ya, ibnati. Atuhibbina Muhammadin. Baik, ya benati atuhibbina Muhammadan? Nah, barakallahu fiik. Baik, di sini teman-teman ada catatan ya. Catatannya gini. Kalau kita belajar kata kerja itu, kalau kita belajar kata kerja, verb, itu nanti fokus pertama kita adalah gini. Ini kata kerjanya, kata kerja perlu objek atau nggak perlu objek, gitu. Kata kerjanya perlu objek atau nggak perlu objek. Karena kata kerja ada yang perlu objek, ada yang nggak perlu objek. Kata kerja perlu objek, makan misalnya. Aku makan gorengan, nah gorengan sebagai objeknya. Minum, aku minum susu, susu sebagai objeknya. Cinta, kira-kira perlu objek nggak? Aku mencintai. Nah, berarti kan siapa nih yang dicintai? Nah, yang dicintainya ini adalah objeknya. Maka kata kerja yuhibbu di sini itu kata kerja yang butuh sama objek. Oke, itu poin pertama ya. Jadi tentukan dulu nih kata kerjanya perlu objek atau nggak perlu objek. Yang kedua, kata kerja yang perlu objek itu nanti objeknya diharokatinya fathah. Kata kerja yang perlu objek nanti diharokatinya fathah. Siapanya? Objeknya. Kayak tadi Bu Ainun misal tanyakan ke putrinya, ya benati atuhibbina Muhammadan. Jadi bukan Muhammadun, tapi
Muhammadan. Nah, berikan contohnya di sini. Misalnya Aliun, tadi kalimatnya Aliun yuhibbu Fatimata. Aliun yuhibbu Fatimata. Nah, Fatimahnya diharakatinya fathah. Ya toh? Fatimahnya diharakati fathah. Terus kalaupun dibalik, kalau dibalik kalimatnya Fatimatu yuhibbu siapa? Ali? Ayo jawab teman-teman. Ali? Alia. Ali? Aliyin. Ali. Ali apa Pak Misbah? Aliyin. Kenapa aliyin? Aliyan. Fathah aliyan. Nah, gitu. Fatimatu yuhibbu aliyan. Lagi. Aisyah tuh. Aisyah cinta Muhammad. Berarti apa? Aisyah tuh Ibu. yuhibbu Muhammad dan Muhammad Dan dan. Nah, ini semua objek dengan fathah ya. Muhammadan pakai fathah. Aliyan pakai fathah juga. Fatimata harakatnya fathah Tuhibbu. juga. Afwan. Fatimah tuhibbu. Nah, syukran Pak Imam. Jazakallah khair. Fatimah tuhibbu Aliyan, Aisyah tuhibbu Muhammadan, kayak gitu. Jadi objek datang dengan fathah ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau objeknya ternyata dia bersambung dengan mudhof ilaih, yang mudhof ilaihnya itu adalah isim dhamir ya, maka tidak nampak dia. Isim dhamirnya ya mutakalim, maka tidak nampak. Contohnya apa? Misalnya aku mencintai ayahku. Ana uhibbu apa? Apakah kita bilang ana uhibbu aba? Tidak, tapi tetap ana uhibbu abi. Jadi objeknya adalah ayah, gitu kan? Nah, ayah bersambung sama ya mutakallim, maka dia nggak nampak fathahnya seperti ini tidak nampak. Tapi kalau objeknya ini bersambung dengan mudhof ilaih yang bukan dhamir, maka nampak. Contoh, kata seorang eh, kata seorang ibu kepada putrinya, "Nak, ibu mencintai ayahmu. Saya mencintai ayahmu." Kalimatnya gimana? Ana uhibbu abaki. Apa? Hmm. Boleh abaki, boleh abaka. Kamunya ini bisa cowok, bisa cewek ya. Boleh abaka, boleh abaki. Gitu. Kata seorang ibu kepada putrinya, "Nak, ana uhibbu abaki." Kata seorang ibu kepada putranya, "Nak, ana uhibbu abaka." Perhatikan objek aba di sini. Ya, yang kita belajar di bab sebelumnya juga, kata abun, dan satu kata lagi kata apa? Ahun, itu bisa ketika dia disambung dengan mudhof ilaih, maka akan nampak huruf ilat. Huruf wawu, huruf apa Ya. lagi? Huruf ya, dan huruf alif. Nah, kapan pakai wawu? Kapan pakai ya? Kapan pakai alif? Nah, tergantung kedudukannya sebagai apa. Kalau di sini sebagai objek, maka yang nampak adalah alif. Kalau nanti sebagai mubtada, maka yang nampak adalah wawu. Kalau dia diawali oleh huruf jar, maka yang nampak adalah huruf ya. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Fadhal bila ada pertanyaan. Bu Neni bisa dipahami, Bu? Ahwan Ustadz mau tanya yang Ya, boleh. bilangan adat dalam bentuk naat, misalnya kalimatnya dua itu berarti kan dua isna ini ya Ustadz ya. Berarti Betul. misalnya
Saya mempunyai 2 orang saudara laki-laki. Berarti li ah li akhi isnaini gitu Ustaz. Tidak. Bagaimana? Taib kata akhnya berubah berubah bentuk juga, harus dua juga dia. Untuk kata saudaranya harus datang dalam dua juga, tidak datang dalam bentuk tunggal. Kalau mau bilang saya punya dua brother, berarti li akhwanisnani. Nah, untuk akhun sendiri itu ada kespesialan itu nanti. Ada di buku ini nanti ya. Jadi membaca dua orang saudara itu bukan akhoni, bukan. Kalau dua buku kan kitabani, dua pulpen kolamani, dua kunci miftahani, dua rumah baitani, dua mobil sayarotani, tinggal tambah ani-ani saja. Tapi untuk dua saudara itu tidak akhoni melainkan akhwani. Jadi kalau mau bilang saya punya dua saudara laki-laki li akhwani, nanti naatnya ngikut. Apa berarti? Is nani. Nah, Contoh, Anda tuliskan di sini. Ahun li ahun wahidun. Saya punya satu saudara. Kalau dua, li akhwani isnani. Kayak gitu. Ahun menunjukkan satu, akhwani menunjukkan dua. Nanti naatnya datang bentuk dua, yang sebelumnya datang dalam bentuk satu. Gitu ya Bu Nur. Oh ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Saya punya dua paman. Berarti apa? Amani nah, nih isnani. Saya punya dua buku. kita Kitabani isnani. Ya, kayak gitu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Pak Misbah gimana Pak? Paham nggak? Insyaallah Pak Ustaz. Yakin? Insyaallah. Coba Tapi buatkan. ini sih Gimana? hukumnya aja sih. Kadang masih lupa hukumnya. Hukum apa nih? Halal haramnya gitu ya. Kita kita nggak bicara halal haram di pelajaran ini Pak. Gimana hukum apa? Jadi kayak masih lupa kayak isim, domir kayak gitu masih sering lupa. Nah, Naat, istilah, manut. istilah itu Ya. namanya istilah ya. Mustalahat itu istilah-istilah. Apa-apa itu proses juga kok. Kalau belajar bahasa Inggris ada conjunction dan semisal-misal dengan itu. Ya. Oke. Yang lain? Kita Kalau lanjut. bentuk pengulang apa Ustaz? Ya, Pak Kalau Puput. bentuk pengulangan seperti apa ya Ustaz? Misal kalimat saya mencintai istriku dengan cinta Oh, besar atau itu apa? nanti Pak. Itu Belum nanti. pasti Itu apa. jauh Pak pelajaran kayak gitu. Nah, Nah, barakallahu fiik. Dan tidak dikenalkan di kitab satu ini. Ya. Dengan model yang disebut sama Pak Puput tadi itu tidak dikenalkan di kitab satu ini. Belum ada. Ya, Pak? Oke. nah Ustaz. Barakallahu fiik. Yang lain? Siapa nih ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang masuk pada tamarin. Khudhu tamarin. Yang belum kebagian baca. Eh, Balkis. Tafadhal Balkis. Fi hadzal baiti fihi hamidun. Ulangi Balkis bacanya. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Iya, bagus. Terjemahnya. Siapa yang ada di dalam rumah ini? Dalamnya ada Hamid. Barakallahu fiik. Nah, perhatikan teman-teman. Ya, dhamir yang sudah pernah kita pelajari itu tujuannya untuk meringkas kalimat juga. Man fi hadzal bait fihi. Kalau tidak didatangkan dhamirnya, tidak ada hi di sini, ya, tidak datang dhamir, maka kita pakai dhahir, maka kita ucapkannya apa? Seperti ini, kita ulangin kalimatnya. Man fi hadzal bait, terus kita jawab fi hadzal bait hamidun. Kayak gitu. Nah, itu lebih panjang. Maka diringkaslah dengan mendatangkan dhamir. Namun, mendatangkan dhamir ini harus cocok.
Kalau yang dimaksudkan adalah bentuknya muzakkar seperti hadza di sini muzakkar, maka pakainya hi. Kalau yang dimaksudkan adalah muannas seperti di bawahnya, maka pakainya ha. Dan ini sudah berlalu penjelasannya di pertemuan sebelumnya. Gitu. Oke. Selanjutnya Ummu Nisa, tafadhali. ماذا في الحقيبة فيها كتابي وقلمي ودفتري. Oke. Apa yang ada di dalam tas? Yang ada di dalamnya adalah buku, pulpen, dan juga buku tulisku. Baik, bagus. Barakallahu fiik. Apa yang ada di dalam tas? Fiha, ay fil haqibah, kitabi, wa qalami, wa daftari. Nah, berikutnya, Ummu Ibrahim. Tafadhali. Man fis sayyarati fiha abi wa ami wa akhi wa ukhti. Coba ulangi. Fiha abi wa Fiha abi wa ami wa akhi wa ukhti. ami itu apa ami? Wa ami itu pamanku. Kalau itu pakainya ain ya. Ammi pakainya ain. Seperti yang tadi dicontohkan juga. Ammi pakai ain. Kalau hamzah seperti ini, ummi. Oh, naam Ustaz. Abi wa umi wa akhi wa ukhti. Nah, terjemahnya. Ya, silakan Bu Ummu Yafi kalau mau ke belakang. Ya, Ummu Ibrahim terjemahnya. Siapa yang di dalam mobil? Yang di dalamnya ayahku, ibuku, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Oke, barakallahu fiik. Man fi sayyarati fiha ay fi as-sayyarah maksudnya. Nah, berikutnya Bu Neni, coba Bu. Rakam 4. Man fi man fi masjidil jami'ati al-an ma fihi ahadun. Bagus. Siapa yang berada di dalam masjid universitas sekarang? Tidak ada seorang pun berada di sana. Betul, Gimana? tidak ada seorang pun di dalamnya. Ma fihi ahadun. Baik. Man fi masjidil jami'ati. Ini susunannya apa, Bu? Gimana Ustaz? Ya, pada kalimat fi masjidil jami'ati, masjidil jami'ah susunannya apa itu? Susunan. Naam, susunan yang sudah kita pelajari ada kaidah apa di situ? Mudah ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Bagus, barakallahu fiik. Nah, kemudian ma di sini ma apa, Bu, namanya? Yang ma itu Naam. mubtada Ustaz. Apa? Ma Gimana, namanya Ustaz? ma apa? Ma apa namanya? Istifham Ustaz. Ma istifham. Kalau ma istifham maksudnya ma apa tuh? Buat apa? Buat nanya. Itu nanya bukan? Ayo, itu nanya bukan? Siapa Ustaz ya? Apa Ustaz nggak fokus? Ya udah fokusin dulu Bu ya. Nanya di sini kan kita sudah belajar ma istifhamiyah sama ma satu lagi yang kemarin apa itu? Ma An-nafiyah. an-nafiyah. Kan kemarin nggak masuk Ustaz. Ya. Yang pertama itu apa? Nggak ada link, yang keduanya kelupaan Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Jadi ada ma namanya ma nafiyah ya Bu Neni, catat ya. Ma nafiyah. Nafiyah, ma nafiyah itu maknanya la. Ya, ma nafiyah maknanya la. Peniadaan dia. Nah, Ustaz. Ustaz. Nerjemahkan kalimat pola seperti ini, ikhwah. Ma fihi ahadun. Boleh kita kedepankan jar majrurnya dulu. Di dalamnya ma ahadun la ahad. Maksudnya gitu. Fihi la ahad. Di dalamnya fi masjidil jami'ah la ahad. Tidak ada
satu. Apa maksudnya tidak ada satu? Tidak ada seorang pun. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang setelahnya Bu Nur Aini. Bu Nur Aini Ungu Yafi. Sudah tadi. Abu Softa, tafadhol. يا أستاذ من في هذه الغرفة فيها مدير Naam. Man fi hadhil ghurfa fiha al-mudir. Terjemahnya? Siapa sih yang ada dalam ruangan itu? Ruangan itu ada kepala sekolah. Oke. Ruangan itu atau ruangan ini? Hadhihi menunjuk lil qarib. Ya, siapa yang ada dalam ruangan ini? Di dalam ruangan ini ada kepala sekolah. Baik, jazakumullah khair. Teman-teman, untuk poin yang berikutnya ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Uhibbu abi wa ummi, uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu zamini, uhibbu ustadi, uhibbullaha. Perhatikan fathah. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, uhibbul lughata. Pakainya fathah semua. Kenapa pakai fathah? Karena berkedudukan sebagai objek. Dalam bahasa Arab, objek itu dikenal dengan istilah maf'ulun bihi. Ini dicatat ya. Maf'ulun bih. Objek. Maf'ulun bih diharakati fathah. Diharakati fathah. Bila bersambung dengan dhamir ya mutakallim, maka fathahnya tidak nampak. Seperti abi itu bersambung sama ya mutakallim. Ummi itu ya mutakallim nyambung. Akhi, ukhti ya mutakallim. Maka nggak kelihatan kan fathahnya. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan dicermati dulu. Nah, sekarang kita latihan membuat kalimat pakai bahasa Arab ya. Latihan membuat kalimat pakai bahasa Arab. Nih, kalimatnya gampang. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ana belum Ana buat. Ustaz. Oke, Pak Imam. Hmm. Kalimatnya mudah. Nanti terjemahkan ke bahasa Arab. Di dalam rumahnya Muhammad terdapat satu kucing. Nah, coba. Fi baitil Muhammadi. Gimana Pak? Gimana? Fi baitil Muhammadi. Fihi. Nggak kelihatan. Udah kelihatan Pak? Nggak kelihatan. Oke, bentar Tulisan tadi dulu. kucing. Hmm. Fihi kitun wahidun. Fi baitil Muhammadi. Fihi kitun wahidun. Di Baitil Muhammadi fihi Fihi kitun wahidun. Fitun wahidun. Nanti kita koreksi ya. Kalimat yang berikutnya. Aisyah
Rumahnya ada di depan masjid. Oke, siapa yang mau jawab berikutnya? Aisyah, rumahnya ada di depan masjid. Siapa sebut nama langsung? Balkis, ayo Kis. Baituha ya baituha Nah, baik Tuha. Aisyah di amamal masjid. Aisyah. Aisyahnya apa harokatnya nih? Balkis. Aisyah tuh Aisyah tak Kok bingung Balkis? Apa? Aisyah tuh Satu, lanjut. di amamal masjid. Di amamal masjid gitu. Iya. Nah, dah, tadi koreksi. Selanjutnya siapa? Coba siapa lagi berikutnya? Ayo, kok nggak ada yang mau nih? Bu Eh, Ainun Ustaz. Bu Ainun. Oke, gini Bu, gampang kok Bu. Ali, sepedanya ada di dalam rumah bapaknya. Coba Bu. Aliyun darajatuhu fi baitu fi fi baitu abuka. Tiba itu abuka. Oke, menarik ya. Oke, kita bahas tiga dulu nih. Coba teman-teman cermati nih, boleh semuanya Abu Sofa, Pak Imam, Pak Misbah, Pak Puput, ya. Bu Neni, Umu Nisa, Bu Khairiyah, Umu Suhail, Amira, Umu Ibrahim, Bu Fitri, Bu Nurge, Utrujah, Umu Bu Nuraini, Umu Yafi, kemudian yang lain, Amirah. Coba dikoreksi jawaban temannya. Kira-kira sama nggak dengan jawaban masing-masing? Kalau ada yang tidak sesuai, kasih tahu bedanya di mana. Coba. Anda di kelas offline kayak gini juga ya, Munisa ya. Minta Maaf, Ustaz. teman-teman buat maju ke depan kelas, nulis di papan tulis, kemudian teman-teman yang lain apa mengoreksi. Oke, Nggak pakai fihi kayaknya, Ustaz. gimana Pak? Yang pertama nggak pakai fihi kayaknya. Yang pertama nggak pakai fihi. Nah, Mau dihilangin aja nih Pak. hilangin. Hilangin. Nah, Oke, apa sudah ada fi. karena sudah ada fi di awalnya. Ada lagi nggak Pak yang mau direvisi Pak? Ya. Hah? Cukup? Satu aja. Aisyah. Ayah. Tulisannya nggak kelihatan, Ustaz. Tulisannya nggak kelihatan Pak. Pakai handphone bisa Pak di apa tuh? Apa teman-teman kalau di gini namanya diapain ya? Geser ya. Ya, diperbesar gitu. Bisa, rumahnya ada di bisa rumahnya. Itu Aisyah. Itu yang Aisyah Baitul Aisyah tuh nggak pakai V, terus nggak pakai H. Nah, ini kan bukan jawaban Pak Imam ya. Jadi saya tulis gimana Pak? Nggak apa-apa. Saya tulis jadinya. Kalau yang tadi saya tinggal hapus karena jawaban Pak Imam. Kalau ada jawaban lain saya tulis. Gimana Pak jawabannya? Aisyah dulu, Aisyah tuh baituha amamal masjidi. Satu baituha. Amamal masjidi. Oke. Yang lain? Barakallahu fiik. Yang lain boleh ngoreksi teman-teman yang lain. Yang nomor satu, yang nomor satu namanya mungkin tidak pakai alif lam ya Ustaz.
Harusnya Yang nggak pakai yang alif ini lam ya? Iya, Muhammadi. yang fi baitil Muhammadi itu. harusnya apa? Seharusnya Muhammadi. Muhammadin saja. gimana Jadi gimana? alif lamnya dihilangkan. Nah, terus jadinya Jadi fi baitu Muhammadin, Iba itu Muhammadin fi baitu Muhammadin, fihi qittun wahidun. fihi kitun wahidun gitu. Oke, barakallahu fi. Nah, Yang lain fi baitu Muhammadin fihi kitun wahidun gitu ya. Yang lain boleh. Ayo, Ana ya Ustaz. Ibrahim gimana? Yang nomor 3 Ustaz izin koreksi Iya, itu seharusnya abuhu. harusnya abuhu nih, bukan abuka gitu. Naam, Abuhu. Ada lagi nggak? cukup Ustaz. Betul. yang nomor 3 itu. Gimana gimana? Nomor 3, Ana jawabnya darajatu aliyun fi Ali sepedanya ada di dalam rumah. Darajatu aliyun fi baitu abuhu. Fi baiti abuhu. Fi baiti abuhu gitu. Fi Baiti. baiti abuhu. Oke, yang lain. Oh, Ustaz Afwan nomor 1 tadi Ana bilangnya fi baitu ya. Ya. Udah betul fi baiti Ustaz. Fi baiti. Karena ada huruf jarnya. Fi baiti. Oke, terus yang lain. Teman-teman yang lain nih, mana coba jawabannya? Itu yang nomor 1 Nomor harusnya 2 bukan baiti deh. Baituhu. Gimana Uma Ibrahim? Fi baituhu Muhammadin. Coba fi baituhu Fi baituhu Muhammadin fi qittun wahidun. Muhammadin. Fi baituhu Muhammadin apa? Fihi qittun wahidun. Gitu. Oke. Mana suaranya yang lain? Ana mau dengar juga nih jawaban yang lain. Kalau sama, bilang jawaban Ana sama kayak yang itu. Jawaban Ana sama kayak yang itu gitu. Ayo. Mana nih? Bu Truja, Amira, Bu Fitri, Bu Nurge. Itu Ustaz, Afan Ustaz, Ustaz. Iya, Pak. Nomor 3. Nomor berapa, Pak? Nomor 3. Aliyun darajatuhu fi baiti abihi. Coba saya tulis. Aliyun darajatuhu fi baiti abihi. Oke. Fi baiti abihi. Pakainya ya berarti ya? Pakai ya. Abihi. Abah. Yang lain. Harusnya ditulis nih namanya nih. Ini siapa nih? Pak Imam. Fi baiti. Tadi yang jawab atasnya siapa nih? Darajatu Aliyun fi baiti abuhu. Umum Ibrahim ya? Yang Ana yang kedua Ustaz. Oh, Munisa. Ini Umum Ibrahim. Oh, itu harusnya ada rojatuhu. Yang pertama tadi siapa? Bu Nurgi atau siapa ya tadi? Bu Ainun ya? Ya, Bu ya? Kalau nggak salah. Bu Ainun. Oke. Bukannya salah abu-abu. Oke. Nggak apa-apa, ntar kita koreksi. Saya mau ngumpulin jawaban teman-teman dulu. Pak Imam. Terus. Darajatun aliyun fi Siapa yang baiti. kedua tadi? Yang kedua tadi siapa? Aisyah rumahnya di depan masjid siapa tadi? Aku, saya Ustaz. Balkis. Bawahnya? Aisyah baituha amamal masjid. Yang mengoreksi siapa itu? Nggak ada yang ngoreksi ini. Hah? Oke, teman-teman masih ada yang ini nggak? Masih ada yang mau ngasih jawaban? Ana coba yang nomor 1, Ustaz. Ya, gimana Pak Pupu tuh? Fi baiti masjidin. Fi baiti tanpa masjidin. fihi. Ulangi.
Fi baiti masjidin kitun wahidun. Oke. Sebentar. Fi baiti masjidin. Fi baiti Muhammadin kitun wahidun. Fi baiti namanya atau fi baiti masjidin nih, Pak? Fi baiti Muhammadin, afwan. Anak nahan ketawa, Pak, tadi tuh. Atau antum bilang fi baiti Sambil masjidin. baca bawahnya teh. Ya, fi baiti Muhammadin. Kitun wahidun. Oke, beda ya tuh ya sama yang lain. Fi baiti Muhammadin kitun wahidun. Oke. Masih ada yang mau berikan jawaban? Kalau tidak, Karena yang nomor 2 Ustadz. ya kenapa, Bu? Baitu Aisyata fi amamal masjidi. Itu Aisyata fi amamal masjid. Sudah cukup ya? Atau ada yang lain? Afwan Ustadz, yang tadi nomor 3 yang koreksian Ana bukan Aliyun ya Ustadz, tapi Aliyin. Yang mana tuh? Darajatuhu darajatu Aliyin. Ini. Oke. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita koreksi bersama teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama dulu ya. Di dalam rumahnya Muhammad terdapat satu kucing. Di rumahnya Muhammad ada satu kucing. Kalimatnya kan gitu ya. Di rumahnya Muhammad. Kalau ada di berarti di situ ada huruf jarfi. Ada huruf jarfi. Setelahnya apa? Rumahnya Muhammad. Susunan rumah Muhammad berarti susunan apa itu, teman-teman? Mudhaf ilaih kan ya? Rumah Muhammad bahasa Arabnya apa? Baitu Muhammad. Baitu Muhammad. Baitu apa? Baitu Muhammadin. Bagus. Baitu Muhammadin. Ini susunan aslinya nih. Baitu Muhammadin. Rumahnya Muhammad. Oke. Tadi kita masuki fi di awal itu. Fi. Jadinya apa? Fi baitu atau fi baiti ya? Kalau ada huruf jarfinya itu. Fi baiti. Fi baiti Muhammadin. Udah tuh. Ya kan? Dapat satu kalimat. Ingat yang sudah pernah Anda sampaikan kalimat kalau di sini belum ya, belum sampaikan kalau di sini. Jadi kalimat itu ada yang disebut dengan jumlah ismiyah yang diawali sama isim gitu kan, yang Anda pernah sampaikan. Ada yang dinamakan jumlah fi'liyah yang diawali sama kata kerja. Nah, ada kalimat yang diawali enggak sama isim, enggak pula sama kata kerja, tapi diawalinya sama apa? Huruf jar. Ada kalimat yang diawalinya sama dzaraf seperti amama, khalfa, dan yang lainnya. Nah, kalau yang seperti itu namanya syibhul jumlah. Taib. Kalimat yang diawali oleh huruf jar, teman-teman catat, itu berkedudukan sebagai khobar. Ya. Dan bukan mubtada, bukan. Jadi catat. Kalau kalimat yang diawali oleh huruf jar, itu kedudukannya sebagai khobar. Loh, khobar kok di depan, Ustadz? Nah, namanya khobar muqaddam. Khobar yang dikedepankan. Kalau khobarnya udah ada, berarti tinggal apanya yang belum? Mubtada'nya. Ya, tinggal mubtada'nya yang belum. Mubtada'nya yang mana? Satu kucing inilah sebagai mubtada'nya. Kitun wahidun. Perlu pakai fihi enggak? Enggak usah. Tidak perlu pakai fihi. Ya. Tidak perlu pakai fihi. Jadi qitun wahidun ini sebagai mubtada'nya. Loh, mubtada kok di akhir? Katanya mubtada itu pengawal kalimat, yaitu hukum asalnya gitu. Tapi ada bentuk yang lain. Ini namanya mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Itu dicatat ya teman-teman ya.
Tadi yang pertama apa namanya? Kalau fi baiti Muhammadin tadi itu apa namanya? Kalimat yang di awal huruf jar namanya apa? Syibhul jumlah. Khobar. Terus dia sebagai apa? Khobar Sebagai khobar. muqaddam. Pada. Oke. Maka yang setelahnya adalah mubtada'nya. Kitun ini sebagai mubtada'nya. Gitu ya. Berarti kalau kita balik, kitun wahidun, ya, satu kucing, fi baiti Muhammadin, ada di dalam rumahnya Muhammad. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami. Ada yang sama nggak dari 4 jawaban itu? Ada. Ya, jawaban yang keempat. Siapa yang jawab tadi nih? Ana Ustaz. Oke, Pak Puput, barakallahu fiik. Nah, teman-teman yang lain juga Masya Allah sudah apa namanya menjawab. Pak Imam, fi baitil. Nama orang tidak pakai alif kan, Pak ya? Nah, jadi fi baiti Muhammadin. Nah, sama ini yang kedua nih tadi. Umunisa mungkin atau siapa tadi tuh. Ini sudah betul juga, hanya tinggal fihinya dihilangkan. Oke. Fi baituhu. Nah, ini jangan fi baituhu ya. Fi baiti. Kan setelah huruf jar itu kasroh. Namun lihat, kalau sudah ada isim zohirnya nampak kayak gini Muhammad, jangan didatangkan isim dhamir sebelumnya. Karena isim dhamir itu datang kalau sudah nampak isim zohir. Jadi boleh pakai huhi itu kalau sebelumnya udah ada nama orangnya gitu. Ini kan sebelumnya nggak ada nama orang tuh kan ya. Nggak ada nama orang. Nama orangnya adanya setelahnya. Gitu. Maka ini dihilangkan. Di baiti Muhammadin kitun wahidun. Kayak gitu. Ya, barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Koreksi yang kedua sekarang. Aisyah rumahnya ada di depan masjid. Ini namanya jumlah apa berarti? Jumlah ismiyah. Semuanya teman-teman masih belajar jumlah ismiyah. Kita tulis dulu nama Aisyah. Aisyah. Aisyah tuh. Terus di sini ada kata rumahnya. Maksudnya apa rumahnya? Rumah Aisyah gitu. Aisyah. Rumahnya Aisyah maksudnya gitu. Kita mau bilang rumahnya Aisyah, tapi kita katakan di awal. Misalnya Anda bilang sama Pak Imam, Aisyah tuh Pak, rumahnya ada di depan masjid. Kalimatnya kayak gitu. Pak Misbah. Pak Imam, rumahnya ada di belakang sekolah. Kayak gitu contoh kalimatnya. Nah, jadi didatangkan dulu isim zohirnya. Nama orangnya nih nampak dulu nih kan. Terus ada rumahnya. Susunannya sama nih mudhof ilaih lagi. Namun nanti mudhof ilaihnya datang dalam bentuk apa isim? Domir. Aisyah Tuha. Baituha. Betul. Baituha. Kok gini? Baituha. Gitu. Di depan masjid. Perlu pakai fi enggak? Gini teman-teman. Di depan. Di belakang. Itu enggak perlu lagi pakai fi. Ya, langsung aja. Amama sama kholfa. Pada kata amama udah mencakup makna di. Udah mencakup makna fi di situ. Pada kata kholfa sudah mencakup makna fi juga. Jadi nggak perlu ditambahkan fi di depannya. Cukup amama aja. Ya. Amamal Masjidi. Masjidi. Baik. Gini kalimatnya Aisyah tuh baituha. Karena Aisyah mu'annas pakainya dhamirha. Amamal masjidi. Ada yang sama? Nah ini yang kedua nih. Siapa yang jawab? Ana ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik Pak Imam. Kalau baituha Aisyah tuh ini sama nih tadi Balkis. Ini nggak boleh nih Balkis. Isim dhamir datang sebelum disebutkan isim zahirnya. Sebelum ada nama orangnya gitu maksudnya Balkis ya. Kemudian langsung didatangkan isim dhamir. Itu nggak boleh. Izin bertanya Ustadz, Iya Bu. kalau dianya langsung mudhaf-mudhafun ilahi di depan gitu Ustadz, misalnya baitu isyata gitu Ustadz, amamal masjidi. Gimana itu?
Sama Boleh. nggak artinya? Tapi artinya beda, Bu. Kalau baitu Aisyah amamal masjid, jadi rumahnya Aisyah ada di depan masjid. Kayak gitu kalimatnya. Tapi di sini kan Mm-mm. Aisyahnya disebutnya 2 kali, Bu. Ya. Mm-mm. Di kalimat yang saya tuliskan di sini Aisyahnya disebutnya 2 kali atau 1 kali? Dua. 2 kali. Yang mana? Yang Aisyah ini samanya. Ya. Samanya 2 kali. Kalau yang baitu Aisyah amamal masjid itu berapa kali? 1 kali Satu. aja. Mudhof ilaih. Gitu ya, Bu. Paham. Insyaallah. Itu Sekarang berpengaruh Ustaz. nanti pada apa? Pada i'rabnya. Ada keterangannya beda nanti. Ya. Kalau misalnya apa tadi? Baitu Aisyata yang tadi Ibu bilang tuh, ya. Aisyahnya sebagai mudhof Nah, ilaih. Nah, kalau nah. di sini Aisyah sebagai apa? Mubtada. Beda atau Hmm. sama? Beda. Karena dia isim Ustaz ya. Dia mengawali gitu Ustaz ya. Kalau isim Mengawali memang kalimat. isim kan? Tapi memang letaknya yang Ismiyah. Hmm. gitu Bu Neni. Nah, masukkan Ustaz. Al-afu. Oke, yang ketiga kita koreksi. Ali. Ini polanya sama nih. Aisyah rumahnya. Ali sepedanya. Berarti kita datangkan dulu nama si Ali. Aliyun. Terus setelahnya apa? Daro. Darajatun. Darajatuhu. Jatuhu. Tuh. Hu. Nah, hu-nya kembali ke siapa nih maksudnya? Ali. 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 Nah. Aliyun darajatuhu. Ya sepedanya Ali kenapa nih? Di dalam rumah bapaknya. Rumah bapaknya bahasa Arabnya apa rumah bapaknya? Itu dulu deh. Rumah bapaknya apa? Baitu. Baituhu. Ingat-ingat. Kalau rumah bapaknya maksudnya adalah rumah milik bapaknya. Bapaknya punya rumah berarti mudhof ilaih gitu kan ya. Baitu abuhu. Yang mudhof ilaih siapa? Rumah atau si bapak? Yang mudhof ilaih Mudhafnya rumah atau si baitu. bapak? Yang mudhof ilaih Hunya mudhaf ilaih. mudhof ilaih siapa? Bapak. Bapak. Nah, bapak tuh bahasa Arabnya apa bapak? Abun kan ya? Perhatikan ini, harus perhatikan ke layar teman-teman. Lihat ke layarnya ada tulisan di situ. Aslinya adalah abun yang saya sampaikan. Kalau dia dijadikan mudhof teman-teman nih, abun sama akhun 2 kata tuh, abun dan akhun dijadikan mudhof, nampaklah dia wawunya. Abu jadinya. Atau bisa juga yang tadi sudah apa? Aba. Kalau nampak lagi ya abi gitu. Ini kalau sebagai mudhof. Kalau sebagai mudhof nanti berarti ada nyambung sama mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya baik itu domir atau zohir ya pola ayah sama saudara tuh kayak gini nanti dia. Ada waw, ada alif, sama ada ya-nya. Nah, sekarang kita mau bilang bapaknya. Nyanya pakai domir. Berarti kalimatnya apa? Abu hu. Abuhu itu bapaknya. Oke, bapaknya punya apa tadi? Rumah. Punya rumah. Berarti nanti si bapak jadi apa? Mudhof ilaih kan ya? Nah, mudhof ilaihnya itu majrurnya dengan apa? Dengan huruf ya, teman-teman. Pakainya huruf ya di sini. Ini kekhususan kata abun sama akhun. Kalau dia sebagai mudhof ilaih yang nampak kayak gini selalu abi. Maka yang semula abuhu berubah wawunya menjadi huruf ya. Ininya ngikut sebelumnya jadi abi. Kalau abihu susah nih teman-teman dari kasroh ke dhamma itu abihu. Nah, maka ditashil untuk untuk memudahkan pengucapannya, harokat hu-nya ikut berubah juga. Gitu. Abihi. Maka kita nggak bilang baitu abuhu, tapi baitu abihi. Oke. Terus tadi Ali sepedanya. Kenapa? Di dalam. Berarti ada huruf jar. Fi. Ya kan ya? Fi.
Fi baitu bener nggak fi baitu? Baiti. Ya, harus majrur dia dengan kasroh karena ada fi-nya. Fi baiti. Gitu kalimatnya. Aliyun darajatuhu fi baiti abihi. Ali, sepedanya dia ada di dalam rumah bapaknya. Pakainya hu atau hi, bukan pakai ka ya Bu Ainun. Karena ka itu kan kamu. Kalau baitu abik misalnya di rumah bapakmu. Iya, Coba, Ustaz. ada yang betul nggak di sini? Baik. Aliyun darajatuhu fi baiti abihi. Nah, Pak Imam betul ya. Aliyun darajatuhu fi baiti abihi. Darajatu aliyin fi baiti abuhu. Fi baiti abihi. Aliyun darajatuhu fi baitu abuhu. Fi baiti abihi. Ini kalau ini Ibrahim kesalahannya ini aja nih. Baiti abihi. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Ustaz, apa Afwan Ana mau tanya Ustaz. Iya. Ana kan sering salah paham sama kalimat yang Aisyah rumahnya gitu tuh, atau Ali sepedanya. Nah, di si rumahnya ini berarti apa namanya? Kita itu ingin mengabarkan ke si Aisyah tentang Betul. rumahnya seseorang ya Ustaz. Bukan. Bukan. Kalau misalnya mau mengabarkan ke orang tentang seseorang itu ada ya-nya. Ya Aisyah, rumahnya fulan, rumahnya fulanah gitu, ada ya-nya. Maka si Aisyah itu bukan yang dipanggil, bukan. Justru kita mau mengabarkan tentang si Aisyah. Justru kita mau mengabarkan tentang si Ali. Makanya tadi Anda contohkan Pak Misbah, Pak Misbah. Pak Imam, rumahnya di belakang sekolah. Gitu. Tapi Pak Misbahnya nggak Anda tulis di situ. Langsung Anda sebut Pak Imam, rumahnya di belakang sekolah. Karena kalau mau mengabarkan tentang seseorang, misalnya gini, apa tadi misalnya, Pak Imam, rumahnya di belakang sekolah. Anda mau ngasih tahu Pak Imam misalnya, Pak Imam, rumahnya di belakang sekolah. Rumahnya siapa yang mau dikabarkan? Nyanya kembali ke siapa gitu. Paham Munisa? Nah, Ustaz, soalnya apa Ana suka ininya jadi ke kayak mudhof ilaih yang ke bendanya dulu kayak misalkan apa Ya, Baitu itu yang Aisyah gitu. ditanyakan Jadi sama Bu Neni tadi. tulisnya ke sana. Itu yang ditanyakan sama Bu Neni. Makanya bedakan antara baitu Aisyah dengan Aisyah, baituha itu dibedakan. Ya. Oke, na'am Ustaz, jazakallahu khairan. Oh iya. Yang lain? Yang lain sudah bisa semua ya? Ustaz, tadi kalau jumlah ismiyah itu apa ya Ustaz ya? Kalimat yang awalnya adalah isim. Seperti Ali itu isim, sepeda isim, masjid isim. Itu Bu. Oh ya, nah Ustaz, syukron. Ya, yang lain? Ustadz Afwan, itu yang Umulisa juga salah. Yang nomor 3 harusnya Abihi juga. Iya. Memang ada yang anak tinggalkan, tidak anak koreksi juga. Atas Yang juga kan begitu darajatun tuh. aliyinnya juga salah. Nggih. Tidak semuanya, artinya sudah cukup ini sebagai perwakilan aja yang kita koreksi bersama tadi gitu. Ya. Nah, ada yang lain? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini, ikhwah. Jazakumullah khairan al-hudurikum. Selesai untuk bab yang ke-11. Untuk pertemuan besok insya Allah kita lanjut pada bab yang berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ummu Nisa ditutup. Jazakallahu khairan Ustaz untuk penyampaian materinya pada pagi ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua. Amin. Dan menjadi semangat baru untuk kami dalam memahami belajar bahasa Arab. Baik teman-teman, kita cukupkan dengan menutup kelas ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.